Wah, ada Kak Rio Dewanto, teman. Lagi di mana ya? Hari ini saya akan bermain dengan kerbau-kerbau di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Wah, seru juga nih. Jarang-jarang kan lihat yang gembala kerbaunya artis. Sepertinya ini terlihat kita bermain-main dengan kerbau, tapi sebenarnya tidak. Ini adalah fungsinya kerbau-kerbau ini untuk membajak sawah sebelum musim tanam. Teman, membajak sawah dengan kerbau selain ramah lingkungan juga bisa menyuburkan tanah loh, karena kotoran sobat hutan ini bisa menjadi pupuk alami. Membajak dengan kerbau juga bisa mempererat hubungan antara si petani dengan kerbaunya. Seperti ada ikatan batin gitu deh. Betul nggak, Karyo? Oh, nah sebenarnya mengembala kerbau ini ada di banyak tempat juga, bukan hanya di Sumba Barat ini saja. Tapi di Sumba Barat ini menjadi salah satu daya tarik juga karena mempererat hubungan antar petani di sini juga. Jadi mereka sambil sore-sore mereka bermain-main dengan kerbau sambil tujuannya adalah untuk membajak sawah. Wah, sepertinya Karyo Dewanto sangat menikmati bermain sama sobat tani ini. Otak jadi pengen ikutan deh. Tapi Kak, kok bisa sih Kak si kerbau terus membajak di dalam petak sawah tanpa keluar atau kabur dari petak? Nah, dengan sendirinya mereka akan membuat lingkaran. Mereka udah tahu nih, udah ada tracknya sendiri dengan cara meneriakkan tadi. Dan seperti kita buat satu kepungan supaya mereka tahu jalurnya hanya di situ saja. Jika biasanya membajak sawah cukup dengan 1 atau 2 ekor kerbau, namun kali ini ada belasan nih yang digunakan untuk membajak. Ayo semangat Karyo! Nah, tuh, waduh, keluar jalur dia. Nah, mengembala kerbau itu juga harus hati-hati karena kalau dia keluar jalur ke sawah orang lain bisa dimarahin nanti sama tetangga, ya kan? Jadi memang harus ditentukan arah mereka membajak sawahnya daerah mana saja. Ho! Loh, satu kabur tuh. Karyo, jangan keras-keras ya mukul kerbaunya. Nah, terlihat tadi saya ikut-ikut memukul, terlihatnya kayaknya kasar. Sebenarnya tidak, karena daging kerbau itu sangat tebal sekali. Jadi buat mereka tadi dipukul seperti itu aja, seperti mengelitiki mereka sebenarnya. Nggak ada rasanya. Nah, kalau kita cuma gini doang, lebih nggak ada rasanya lagi. Mungkin seperti ditiup. Jadi memang harus dipukul. Teman, kulit kerbau memang tebal dan kasar, berfungsi melindungi tubuhnya dari berbagai kondisi. Jadi kalau hanya pukulan kecil doang sih tak akan terasa bagi si kerbau. Awas itu Kak, ada kerbau yang keluar jalur lagi. Wah, tadi ada satu kerbau yang kabur. Takutnya nanti yang lain juga mengikuti dia. Jadi kita memang harus fokus juga untuk membuat seperti mereka seolah-olah terperangkap. Jadi mereka hanya berputar-putar di situ saja. Tracknya. Karyo, sepertinya sudah cukup deh bajak sawahnya. Sekarang kita mau ngapain lagi nih? Ya, setelah membajak sawah, kerbau-kerbau gini akan kita giring untuk kita mandikan. Wah, ini asik nih. Saatnya mandi-mandi. Kalau main air gini sih sobat otan yang satu ini paling senang. Nah, ini kerbau-kerbau lagi mandi sore. Mereka berendam. Tuh, bisa dilihat. Ayo Karyo, mandikan si kerbau-kerbaunya sampai bersih ya. Biar bersih dari lumpur dan bebas kutu. Jadi kerbau-kerbau ini tidak perlu disampo dan tidak perlu dikasih sabun. Langsung bersih sendiri dia. Dan biasanya dia siang-siang suka kepanasan ya. Makanya perlu dimandikan. Supaya dia juga senang. Loh, kok pada ngumpul gitu sih Sob? Pada kedinginan ya? Sabar ya, sebentar lagi selesai kok mandinya. Nah, ini juga harus kita bikin semacam perangkap untuk mereka supaya mereka nggak kabur kemana-mana. Ayo
By the way, ngegosoknya pakai apaan tuh? Cara memandikan kerbau salah satunya digosok-gosok juga, dia perlu menggunakan daun-daun ya. Wih, tebal juga kulitnya ya. Berarti kalau kalian nggak tahu malu, berarti kalian kayak kulit kerbau. Sebenarnya kerbau-kerbau ini tuh binatang yang penakut, dia takut sama manusia. Cuma karena kita melihat badannya yang sangat besar, bikin kita ngedown juga. Kerbau bagi manusia memang banyak sekali manfaatnya, teman. Terutama tenaganya yang kuat. Di tengah ladang tebu ini, Otan mau nunjukin ada 2 sobat Otan yang tangguh. Nah, itu dia. Mereka adalah kerbau penarik lori. Saat musim panen tebu inilah momen mereka menunjukkan ketangguhannya. Tenaga si kerbau sudah sejak lama dimanfaatkan membantu pekerjaan manusia. Umumnya memang untuk membajak sawah. Nah, tapi ini satu-satunya di Indonesia kerbau yang menarik lori berisi tebu loh. Berat satu gerbong ini kurang lebih hampir 1 ton. Terbukti jelas ya, kekuatan si kerbau benar-benar luar biasa. Rahasia kekuatan kuatnya si kerbau karena dia memiliki otot yang terlatih dan juga kaki dan kuku yang kuat dalam berpijak. Kaki dan kuku yang kokoh memudahkan kerbau berjalan di medan apapun, mau lumpur atau lahan penuh batang tebu seperti ini. Uniknya, kerbau-kerbau penarik ini adalah kerbau betina, teman. Ya, baik jantan atau betina, semua kerbau sejatinya bertenaga kuat semua. Namun dalam kelompok kerbau, justru yang jadi pemimpinnya adalah sang betina yang berukuran paling besar. Bukan hanya dalam kelompok kerbau saja yang betinanya berukuran lebih besar, teman. Di dunia ular pun sama loh, seperti betina ular king cobra ini. Nah, kebetulan ada king cobra yang sedang memijah nih. Ayo, yang betina yang mana, teman? Proses pemijahan ini tergolong unik, teman. Karena ular betina maupun jantan akan menarik perhatian dengan mendekatkan diri satu sama lain. Keduanya saling melilitkan badannya. Wah, momen langka nih, jarang terekam kamera. Nah, kisah selanjutnya juga termasuk jarang terjadi nih, teman. Dikabarkan ada king cobra raksasa yang masuk ke rumah warga. Wah. Nathan, jadi sekarang Bang Amar mau nge-rescue karena ada panggilan dari warga. Gue yang punya rumah? Iya. Di sebelah mana? Tadi di situ. Wih, topi. Tadi Bu, kenapa Tadi dia? di situ. Di situ? Iya. Izin Bu ya, pakai foto nggak Ya, apa-apa Bu boleh ya? nggak apa-apa, masuk aja. Wah, ternyata ada ular yang masuk ke dalam rumah, teman. Di sini. Ayo, segera evakuasi ular itu, Bang Amar, sebelum melukai yang lain. Aku izin masuk ke Iya, kamar boleh. nggak apa-apa ya? Iya. Nathan, coba kita lihat ke kamar Tan. Kosong. Kosong. Itu di atas bolong Tan, cuma nggak mungkin kalau ularnya bisa naik di dinding kayak gini, nggak bisa, kecuali di tumpuan Tan. Ular memang bisa dengan cepat bergerak untuk mencari tempat yang aman, teman. Biasanya mereka suka bersembunyi di tempat yang lembab, gelap, dan tertutup. Itulah kenapa kita harus rajin membersihkan rumah, terutama barang yang menumpuk agar tidak menjadi sarang ular. Kakak nampak ular apa Kak? Kayak ular rupau gitu. Ular rupau. Wah, ular upau. Itu kan sebutan untuk ular king cobra dalam bahasa Melayu. Tidak. King cobra adalah ular yang sangat berbahaya, teman. Karena ia adalah ular berbisa terbesar di dunia. Saking bahayanya, bisa king cobra cukup untuk membunuh 1 ekor gajah atau 20 orang manusia. Seram ya. Ini Tan.
ularnya, Tan. Itu dia Bang Amar, ularnya bersembunyi di antara tumpukan barang di dalam gudang. Tan, kok di sini pada? Karena posisinya yang cukup sulit, maka sebelum proses evakuasi, kita harus membongkar barang-barang yang ada di gudang ini. Tapi harus pelan-pelan ya, soalnya ular king cobra bisa jadi sangat agresif jika merasa terancam. Oh, ternyata Tan ada 2. Apa? Otan gak salah dengar. King Cobra-nya ada 2 ekor. Wah, kok bisa-bisanya sih mereka nyarang di dalam rumah? Bisa jadi alasannya karena sumber makanan mereka di alam mulai langka, teman. Sehingga mengharuskan sobat otan ini masuk ke pemukiman untuk mencari makan. Kalau dilihat-lihat, ukuran king cobra yang kedua ini tidak terlalu besar seperti yang pertama ya. Kak, boleh minjem sapu, Kak? Ini? Boleh. Ini ya. Oh, ini nggak bisa dilepas ya? Ini dia. Ini Tan. Ups. Ups. Aduh, berantakan nih. Oke, Tan, dapat satu Tan. Nah, ini dia. Kelihatan banget ular king cobra tuh kalau liar, kalau misalnya baru diganggu gini, dia berdiri tapi langsung pergi, Tan. Nah, ini sangat berbahaya nih. Ini Bang Amar mau coba bikin dia capek dulu biar bisa ditangkap. Tuh. Oke, dapat. Ups. Tan, udah dapat bagian lehernya ya. Warnanya sedikit merah nih, Tan. Ciri khas dari ular king cobra di Sumatera, dia yang berwarna merah. Ini salah satunya. Nah, bentar, Bang. Syukurlah, akhirnya satu ekor king cobra berhasil diselamatkan. Bang, bantu Bang masukin ularnya, Bang. Bisa, Bang. Nah, masukin aja, Bang. Gak apa-apa. Kepalanya aku pegang kok. Ayo. Teman, ular king cobra merah merupakan salah satu jenis dari kobra yang paling unik dan langka di dunia. Di Indonesia, sobat otan ini bisa kita temukan di Pulau Sumatera, salah satunya di Provinsi Riau. Teman, sepertinya Bang Amar sudah melihat keberadaan ular kedua nih. Nah, ini dia. Wow, besar banget, Tan. Asli. Besar banget ularnya tuh. Karena kondisi ular yang sedang melingkar dan tak terlihat kepalanya, maka proses evakuasi akan lebih sulit, teman. Karena dalam posisi seperti ini, ular bisa tiba-tiba saja menyerang. Besar banget, Tan. Oleh karena itulah, Bang Amar menggunakan sapu sebagai alat bantu untuk mengganggu supaya posisi ular berubah. Wow. Ternyata besar banget ularnya, Tan. Nah, ini positif jantan nih, Tan. Gak mungkin betina. Kalau yang itu positif betina, kalau ini jantan. Oh, berarti ular ini dalam apa ya? Lagi proses mau kawin, Tan. Jadi jantan itu bakal ngikutin si betina kemanapun ketika proses kawin, termasuk masuk ke dalam rumah masyarakat nih, Tan. Waduh, besar banget ularnya. Bentar. Jadi itu alasannya, teman. Kenapa keduanya ada di tempat yang sama. Woi, guys. Wah, baru saja mau ditangkap. Tapi sobat otan ini langsung ambil langkah 1000 alias kabur. KTP-nya aku geser nggak apa-apa nih, kok TV-nya? Aku geser nggak apa-apa? Bisa nggak ya? Bang, bisa bantu angkat, Bang. Yang sebelah sini, Bang. Sebelah sini, Bang. Sini aja. Ternyata king cobra yang satu ini cukup membuat Bang Amar kewalahan, teman. Padahal Bang Amar sudah mencoba mengganggunya dengan sapu, tapi tetap saja dia tidak mau keluar. Di alam, sobat otan ini memang sangat lincah. Keahlian ini mereka gunakan untuk menghindar jika dalam keadaan terancam. Wow, ternyata karakternya galak banget, Tan. Wait! 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 Wait!
Jadi king cobra sebesar ini sebenarnya kalau menggunakan sapu itu sangat sulit karena tenaganya sangat kuatan. Jadi ketika ditekan itu susah kecuali pakai kayu yang cabangnya 2. Cuma karena kebetulan sini nggak ada kayu cabang 2. Ada nggak Kak, kayu cabang 2 gitu ada nggak? Ya ampun, saking agresif dan besarnya, Bang Amar sampai membutuhkan alat tambahan nih teman. Nah, alat ini nantinya akan membantu mengunci kepala king cobra agar tidak berbalik melawan saat dievakuasi. Ayo bang, segera tangkap sebelum ia kabur lagi. Jangan dibunuh Pak, karena ular kalau kita bunuh, kita menghilangkan habitatnya lagi. Jadi jumlahnya semakin berkurang. Betul teman, biar bagaimanapun ia tetap mempunyai peran penting di alam. Syukurlah, akhirnya king cobra kedua berhasil dievakuasi tanpa ada yang terluka. Selanjutnya ular ini akan kita pindah dan lepas liarkan lagi di lokasi yang aman, teman. Iya. Saya pamit Bu ya. Iya. Terima kasih banyak. Kami Tidak sangat mengganggu. berterima kasih. Iya Bu, sama-sama. Nah, sepertinya hutan ini sangat cocok buat kalian, sob. Hutannya masih sangat alami dan pastinya jauh dari pemukiman warga. Dan yang terpenting adalah di sini masih banyak sumber makanan untuk si king cobra. Semoga saja kalian betah ya sob. Sampai jumpa di lain waktu. Wah, ada Kak Putri Marino dan Kak Patriciela, teman. Kali ini mereka mau petualangan ke Pulau Kembang di Kalimantan Selatan.